dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Roberto Martinus Doken dengan NIM 202400815. Di sini saya akan melakukan presentasi tugas manajemen biaya, yaitu tugas proyek yang berjudul Laporan Manajemen Biaya UMKM Warumindo Sumber Rezeki dan Analisis ABC atau Activity Based Costing dan Strategi Efisiensi. Jadi yang pertama itu adalah latar belakang. Jadi seperti yang kita ketahui, usaha mikro kecil menengah atau biasa disingkat dengan UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia, terutama dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan dan pemerataan pendapatan. Salah satunya itu adalah UMKM Warumindo Sumber Rezeki. Warumindo Sumber Rezeki ini berada di Jalan Garuda, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan telah menjadi pilihan masyarakat sekitar karena harganya yang murah dan terjangkau dengan ciri khas rasa yang sangat baik, yang sangat nikmat, dan harganya yang murah sehingga UMKM Warumindo ini banyak menarik para konsumen untuk bisa tetap berada atau tetap stay dengan Warumindo Sumber Rezeki. Namun di tengah persaingan usaha yang semakin ketat dan naiknya harga bahan pokok, banyak UMKM menghadapi tantangan dalam pengelolaan biaya operasional secara efisien. Tidak jarang pelaku UMKM belum memiliki sistem pencatatan biaya yang memadai, sehingga mereka kesulitan mengetahui dengan pasti berapa besar biaya yang dikeluarkan dan kesulitan dalam menempatkan harga jual yang optimal, dan seringkali margin keuntungannya menjadi sangat tipis atau bahkan tidak diketahui secara pasti. Dalam konteks ini, saya menggunakan pendekatan Activity Based Costing atau biasa disingkat dengan ABC, karena menurut saya dapat menjadi solusi yang relevan untuk membantu UMKM memahami struktur biaya secara lebih detail. Pendekatan ini memungkinkan usaha kecil untuk mengidentifikasi aktivitas yang menyerap biaya besar, menentukan mana aktivitas yang bernilai tambah atau biasa disebut dengan value added, dan aktivitas yang tidak bernilai tambah atau biasa disebut dengan non value added, dan mengembangkan strategi pengendalian biaya yang efisien. Jadi ada beberapa hal penting yang saya sampaikan dalam presentasi ini. Yang pertama, bagaimana struktur biaya operasional yang diterapkan oleh Warumindo Sumber Rezeki sebelum dilakukan pendampingan. Yang kedua, apa saja aktivitas utama yang menyerap biaya terbesar dalam operasional Warumindo Sumber Rezeki. Yang ketiga, bagaimana penerapan pendekatan Activity Based Costing atau ABC dapat membantu dalam alokasi biaya secara lebih akurat. Keempat, aktivitas mana yang tergolong sebagai aktivitas yang tidak bernilai tambah atau non value added dan menyebabkan pemborosan biaya. Dan yang terakhir, strategi pengendalian biaya apa yang paling sesuai diterapkan oleh Warumindo Sumber Rezeki untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Jadi yang kedua itu ada profil usaha kecil. Jadi kita akan melihat dulu profil UMKM Warumindo ini. Jadi nama usaha itu adalah UMKM Warumindo Sumber Rezeki, jenis usaha kuliner atau warung makan Indomie. Nama pemilik Bapak Tarno, alamat usaha Jalan Garuda, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun berdiri itu pada 2022,
skala usaha mikro, jumlah karyawan itu ada 2 orang laki-laki. Produk atau jasa, beraneka macam makanan seperti nasi telur, indomie telur, nasi ayam, dan lain sebagainya. Dan ada juga berbagai macam aneka minuman, yaitu es teh, extra jus susu, nutrisari, dan masih banyak lainnya. Yang berikut ada jam operasional. Jadi ada 2 karyawan yang dibagi jam kerja masing-masing 12 jam, yang dimulai pada jam 7 pagi sampai dengan jam 7 malam. Selanjutnya shift kedua dilanjutkan jam 7 malam sampai selesai sekitar jam 2. Sekarang saya akan memberikan deskripsi tentang profil singkat yang sudah saya sampaikan. Jadi Warumindo Sumber Rezeki adalah sebuah usaha mikro yang bergerak di bidang kuliner, khususnya dalam penyajian makanan cepat saji berbahan dasar mie instan. Usaha ini didirikan pada tahun 2022 oleh Bapak Tarno dan berlokasi di Jalan Garuda Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Usaha ini muncul dari kebutuhan masyarakat akan tempat makan yang sederhana, murah, cepat saji, terutama bagi kalangan pelajar, pekerja, dan warga sekitar. Yang berikut itu kegiatan operasional. Usaha ini beroperasi setiap hari pada pukul 7 pagi hingga pada jam 2.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pengelolaan usaha dilakukan oleh 2 orang karyawan, masing-masing mendapatkan jam kerja selama kurang lebih 12 jam. Jadi pemilik usaha ini, yaitu Pak Tarno, bertanggung jawab atas pembelian bahan baku, pencatatan keuangan, dan pelayanan pelanggan, sementara karyawan berfokus untuk membantu dalam hal memasak dan kebersihan. Aktivitas usaha ini secara langsung di tempat, namun juga menerima pesanan melalui layanan pesan singkat dan antar ke pelanggan sekitar. Jadi keunggulan dari usaha Warumindo Sumber Rezeki ini, yang pertama, harga terjangkau untuk semua kalangan. Jadi meskipun harga bahan baku naik, misalnya cabai harganya naik, beras harganya naik, tapi Warumindo Sumber Rezeki ini tidak menaikkan harga sedikit pun. Dengan catatan mereka melakukan pengurangan porsi makanan, tapi hanya sedikit. Yang kedua, menu yang familiar dan disukai oleh masyarakat. Yang berikut, lokasi strategis dekat dengan lingkungan perumahan dan sekolah, pelayanan cepat dan ramah, lingkungan warung bersih dan nyaman. Jadi yang berikut, setelah kita melihat profil singkat dari Warumindo ini, jadi di bagian berikut ini saya akan menjelaskan hasil menyusun manajemen biaya sebelum dan setelah pendampingan. Yang pertama itu kondisi sebelum pendampingan. Jadi sebelum pendampingan yang saya lakukan, pengelolaan usaha Warumindo Sumber Rezeki masih berjalan secara tradisional dan belum mengadopsi prinsip manajemen biaya yang efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, pencatatan keuangan tidak tertata dengan baik. Jadi pemilik usaha Warumindo Sumber Rezeki ini, yaitu Pak Tarno, belum memiliki sistem pencatatan yang baik. Semua pemasukan dan pengeluaran hanya dicatat secara manual saja di buku catatan yang seadanya. Bahkan sebagian hanya diingat tanpa dokumentasi. Hal ini menyulitkan dalam menghitung keuntungan secara pasti dan membuat usaha rawan mengalami kerugian tanpa disadari. Yang kedua, tidak ada pembagian biaya secara jelas. Jadi biaya operasional seperti bahan baku, gas, air, dan listrik dan kebutuhan lainnya tidak dikelompokkan secara terstruktur.
biaya tetap dan biaya variabel belum dipisahkan, sehingga menyulitkan pemilik usaha untuk melakukan evaluasi kerja keuntungan usaha secara akurat. Yang ketiga, penentuan harga berdasarkan perkiraan. Jadi, harga jual makanan ditentukan berdasarkan perkiraan kasar dari harga bahan saja tanpa mempertimbangkan faktor-faktor penting lainnya seperti tenaga kerja, penyusutan alat, biaya listrik, keuntungan yang diinginkan. Ini mengakibatkan margin keuntungan menjadi tidak menentu dan beresiko terlalu rendah. Yang berikut belum menggunakan analisis biaya. Jadi sebelum saya melakukan pendampingan, pencatatan yang dilakukan oleh Pak Tarno ini itu secara tradisional. Jadi belum melakukan pendekatan seperti activities based costing atau ABC, pengelolaan biaya atau cost control, dan yang ketiga analisis pemborosan aktivitas. Jadi semua aktivitas dilakukan spontan tanpa analisis terhadap apakah aktivitas tersebut memberikan nilai tambah atau value added atau tidak menambah nilai tambah atau value non added. Yang berikut itu kesulitan mengembangkan usaha. Jadi tanpa data keuntungan yang akurat dan strategi pengendalian biaya, pemilik usaha mengalami kesulitan dalam merencanakan pengembangan usaha. Ketidakjelasan struktur biaya menyebabkan usaha sulit menentukan kapasitas produksi dan optimal atau merencanakan investasi jangka panjang. Jadi saya sebenarnya ada gambar penyusunan laporan keuangan yang dilakukan di Waromindo. Jadi antara pengeluaran dan pemasukan, seperti pengeluaran seperti membeli bahan baku, gas dan lain sebagainya, serta pemasukan berapa tiap hari, itu ditulis secara manual di satu buku saja. Jadi semuanya itu buat saya bingung, sehingga saya menganjurkan untuk menggunakan metode-metode ini. Nah, setelah saya menjelaskan kondisi sebelum saya melakukan pendampingan, yang berikut saya akan menjelaskan kondisi sesudah saya melakukan pendampingan. Setelah saya melakukan pendampingan manajemen biaya di Waromindo Sumber Rezeki, mereka mulai menerapkan prinsip-prinsip yang sudah saya kasih tahu, yang lebih baik dan terstruktur. Perubahan ini mencakup beberapa aspek yang penting. Yang pertama, pencatatan keuangan lebih sistematis. Pemilik usaha kini mulai mencatat semua transaksi secara teratur menggunakan buku kas harian atau aplikasi sederhana. Setiap pengeluaran dan pemasukan dicatat secara rinci, termasuk jenis pengeluaran, tanggal, dan jumlahnya. Hal ini membantu dalam mengetahui posisi keuntungan usaha secara nyata dan berkala. Yang kedua, pengelompokan dan analisis biaya. Jadi, biaya usaha dibagi dalam dua kategori, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Jadi, biaya tetap itu berkaitan, atau contohnya saya akan memberikan contohnya itu seperti sewa tempat, peralatan, gaji karyawan. Sedangkan biaya variabel itu seperti bahan baku. Jadi menyangkut mie, beras, telur, minyak, dan lain sebagainya, gas, listrik, air, dan bahan pelengkap lainnya. Dengan pembagian ini, saya mulai menjelaskan kepada Pak Tarno apakah menggunakan biaya usaha kategori mana. Jadi beliau mengatakan kalau dia menggunakan biaya tetap dan biaya variabel. Jadi saya menyampaikan kepada beliau untuk maunya setiap pengeluaran baik biaya tetap atau variabel itu dipisahkan, dengan maksud agar penyusunan biaya itu lebih sistematis atau terstruktur, agar Pak Tarno bisa
mengerti. Dan yang berikut penerapan pendekatan ABC atau Activities Based Costing. Jadi saya menjelaskan kepada beliau tentang pendekatan ABC ini. Jadi biaya setiap aktivitas usaha dipetakan dan dianalisis. Aktivitas yang menghasilkan nilai tambah atau value added seperti proses memasak dan pelayanan pelanggan dipertahankan dan ditingkatkan. Sementara aktivitas non-value added seperti waktu tunggu, pemborosan bahan, dan kesalahan pencatatan diidentifikasi untuk diminimalkan. Jadi saya pribadi secara langsung melihat aktivitas yang menghasilkan nilai tambah atau value added seperti proses memasak dan pelayanan pelanggan itu sangat baik. Jadi di Waromindo Sumber Rezeki ini pelayanannya sangat baik dan para pelanggan juga sangat akrab dengan pemilik Waromindo ini. Jadi pelayanannya juga bagus, terus makanannya juga harganya terjangkau dan sangat enak. Jadi di sini saya memberikan contoh sederhana, yaitu yang pertama aktivitas penyajian terlalu lama itu diatasi dengan penataan ulang alur kerja dapur. Yang kedua pemborosan bahan baku. Jadi cara untuk tidak melakukan pemborosan bahan baku ini itu dikurangi dengan takaran porsi yang lebih konsisten. Yang berikut penetapan harga jual yang lebih tepat. Jadi harga jual ditentukan berdasarkan perhitungan seluruh komponen biaya, bahan baku, tenaga kerja, listrik, penyusutan alat, ditambah margin keuntungan yang diinginkan. Hal ini membuat harga lebih kompetitif namun tetap menguntungkan. Dan yang berikut penerapan strategi pengendalian biaya. Pendampingan ini juga saya memperkenalkan 3 metode pengendalian biaya. Yang pertama itu ada analisis variance. Analisis ini itu menjelaskan bagaimana membandingkan antara biaya standar dengan biaya aktual untuk melihat selisih dan penyebabnya. Yang kedua itu standar costing. Jadi standar costing ini menetapkan biaya standar sebagai acuan untuk setiap porsi makanan atau produk. Yang berikut ada Kaizen costing. Jadi Kaizen costing ini menjelaskan bahwa penerapan perbaikan berkelanjutan untuk menentukan biaya tanpa mengurangi kualitas. Jadi selanjutnya itu kita akan membahas tentang struktur biaya usaha yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Kan ada 3 pendekatan. Jadi di sini kita akan membahas secara detail. Jadi struktur biaya usaha adalah rincian keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh Waromindo Sumber Rezeki dalam menjalankan operasionalnya. Pemahaman yang baik mengenai struktur biaya ini sangat penting untuk menentukan harga jual, menghitung keuntungan, serta mengidentifikasi area yang bisa dihemat atau ditingkatkan efisiensinya. Jadi struktur biaya pada Waromindo Sumber Rezeki dibagi menjadi 2 kategori, yaitu biaya tetap atau fixed cost. Jadi biaya tetap ini adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah meskipun produksi naik atau turun. Jadi seperti yang saya amati di Waromindo ini, ada contoh biaya tetap yang digunakan. Jadi yang pertama itu ada sewa tempat usaha. Yang kedua gaji karyawan tetap. Yang ketiga biaya penyusutan alat masak seperti kompor, panci, dan alat saji. Yang berikut itu ada biaya variabel atau variable cost. Jadi biaya variabel ini bersifat berubah-ubah tergantung pada jumlah penjualan atau produksi. Jadi contoh di Waromindo Sumber Rezeki itu ada bahan baku seperti mie instan, telur, sayur, bumbu. Yang berikut ada gas LPG untuk memasak, air bersih, listrik. Nah, jadi di sini saya membuat tabel. Jadi tabel ini saya pisahkan, saya pilahkan
antara biaya variabel dengan biaya tetap. Jadi yang pertama itu ada sewa tempat usaha. Jenis biayanya itu adalah sewa tempat usaha. Rincian biayanya untuk kontrak untuk usahanya itu Pak Tono melakukan kontrak yang dibayar per tahun. Jadi kategori biaya itu biaya tetap. Jadi jumlahnya itu sebesar 25 juta rupiah. Yang berikut adalah gaji karyawan. Jadi gaji karyawan ini dihitung per hari. Jadi satu harinya itu setiap karyawan itu mendapatkan 60.000. Jadi 60 dikali dengan 1 bulan itu hasilnya itu adalah 1.800.000 rupiah. Yang berikut itu adalah penyusutan alat masak. Jadi saya melakukan wawancara apa saja alat-alat yang rusak. Jadi ada pergantian peralatan masak seperti blender, sendok, dan kipas angin. Itu semuanya diganti, jadi total keseluruhannya adalah 302.000 rupiah. Nah, jadi yang sudah saya jelaskan tadi ada sewa tempat, gaji karyawan, dan biaya penyusutan itu termasuk dalam biaya tetap. Itu yang saya dapatkan di Warumindo Sumber Rezeki. Dan yang berikut kita akan membahas tentang biaya variabel. Jadi biaya variabel ini yang pertama itu ada bahan baku. Jadi bahan baku. Belanja bahan baku itu dilakukan setiap hari ketika pergantian jam kerja. Jadi setiap jam kerja, misalnya shift pertama itu jam 7 sampai jam 7. Jadi setelah karyawan itu melakukan shift, dia mulai belanja ke pasar. Dia membeli bahan baku untuk persiapan dia memasak. Nah, jadi biasanya mereka belanja itu satu hari itu menghabiskan uang sebesar 500.000 rupiah. Jadi 500.000 rupiah ini itu mencakup semua bahan baku. Yang kedua itu ada gas LPG. Jadi untuk gas LPG ini diganti setiap hari sebanyak 2 tabung. Jadi totalnya itu kan satu tabung gas itu harganya 23.000. Jadi saya melakukan perkalian, yaitu 23 kali 30 hari atau 1 bulan itu, jadi totalnya adalah 161.000. Yang berikut itu ada air bersih. Jadi air bersih ini dibayar juga per bulan. Jadi totalnya itu adalah 100.000 rupiah. Yang terakhir adalah listrik. Jadi kalau listrik dilakukan pengisian token untuk per bulan. Jadi pengisian token itu dikeluarkan biaya sebesar 100.000 rupiah. Yang berikut itu setelah saya menjelaskan tentang struktur biaya usaha, sekarang kita lihat yang berikut itu adalah aktivitas utama. Jadi aktivitas utama merupakan serangkaian kegiatan pokok yang dilakukan oleh usaha Warumindo Sumber Rezeki untuk menghasilkan dan menyajikan produk makanan dan minuman kepada konsumen. Aktivitas-aktivitas ini merupakan inti dari operasional usaha sehari-hari dan sangat mempengaruhi efisiensi biaya serta kualitas pelayanan. Jadi di sini juga saya membuat tabel, tetapi sebelum kita masuk ke tabel, ya saya akan memaparkan beberapa kegiatan yang dilakukan di Warumindo, yaitu yang pertama pengadaan bahan baku, yang kedua persiapan dan pengelolaan makanan, yang ketiga penyajian makanan dan minuman, yang keempat pelayanan konsumen, yang kelima pembersihan Warumindo, dan yang keenam pencatatan keuangan. Jadi kalau di tabel yang pertama itu pembelian bahan baku untuk memasak. Jadi penjelasan singkat, proses belanja seperti beras, sayur, bumbu dapur dan lainnya dilakukan setiap hari menjelang pergantian kerja yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang berikut, yang kedua persiapan bahan makanan. Jadi kegiatan mempersiapkan bahan sebelum dimasak, yang pertama itu mencuci sayur, bumbu dapur dan memotong bahan tersebut untuk memasaknya.
Yang ketiga, memasak dan menyajikan. Proses memasak pesanan dari pemesan atau dari pelanggan dan menyajikan makanan dan minuman sesuai dengan pesanan. Yang keempat itu pelayanan pelanggan. Melakukan pelayanan kepada pelanggan seperti melayani pesanan, pembayaran, dan memberikan pelayanan secara langsung dengan sangat baik. Yang kelima itu melakukan pembersihan ketika pergantian jam kerja. Jadi setiap karyawan melakukan pembersihan seperti alat masak, meja makan, dan area warung itu dilakukan setelah selesai jam kerja. Yang terakhir itu pencatatan dan pembukuan. Jadi melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran untuk mengetahui berapa keuntungan yang didapatkan untuk khususnya untuk Waromindo Sumber Rezeki. Jadi seperti yang saya ketahui, usaha Waromindo itu pendapatannya tidak pasti. Kadang 1 juta pas, kadang 1.500.000. Jadi misalnya kalau satu hari mereka mendapatkan keuntungan 1 juta, jadi satu pendapatan itu dipotong 500.000 untuk membeli bahan baku dan lain sebagainya. Jadi pemasukan yang mereka dapatkan setiap hari itu kadang 500.000, seperti itu. Yang berikut itu penerapan activity based costing atau ABC di Waromindo. Jadi metode activity based costing atau ABC adalah pendekatan penghitungan biaya yang mengalokasikan total biaya usaha berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Penerapan metode activity based costing atau ABC dalam UMKM Waromindo Sumber Rezeki bertujuan untuk mengetahui dengan lebih rinci berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk setiap aktivitas inti seperti pembelian bahan baku, persiapan makanan, memasak, pelayanan pelanggan, dan kebersihan warung. Setelah aktivitas-aktivitas tersebut diidentifikasi, selanjutnya dilakukan analisis terhadap pemicu biaya atau cost driver dan jumlah penggunaannya. Dari situ dihitung tarif per unit cost driver dan digunakan untuk mengalokasikan biaya ke tiap aktivitas. Jadi untuk activity based costing itu saya membuat dalam bentuk tabel juga, tapi saya akan menjelaskan secara terperinci. Jadi yang pertama itu ada pembelian bahan baku. Biaya terkait itu mereka menggunakan sepeda motor pada saat melakukan belanja bahan baku di pasar. Jadi cost drivernya itu frekuensi belanja dilakukan per minggu. Jadi jumlahnya atau CD itu sebanyak 7 kali. Tarif per CD ada 15.000. Jadi alokasinya itu 105.000 rupiah. Yang berikut ada persiapan bahan makanan. Itu mencakup tenaga kerja, air, dan lainnya. Itu dilakukan cost drivernya itu jam persiapan itu per hari. Jadi jumlah CD-nya itu selama 12 jam. Tarif per CD itu 3.000 rupiah. Jadi alokasi biayanya itu sebesar 36.000 rupiah. Yang ketiga, memasak dan menyajikan. Itu mencakup gas, bumbu, tenaga kerja juga. Jadi cost drivernya itu porsi makanan disajikan itu per hari. Jadi jumlahnya itu sebanyak 50 porsi. Jadi tarifnya itu sebesar 3.000 rupiah. Alokasi biayanya itu totalnya itu 150.000 rupiah. Yang keempat itu pelayanan pelanggan. Itu mencakup gaji karyawan dan listrik. Cost driver itu jam pelayanan dilakukan per hari. Jadi jumlahnya itu 24 jam.
tarifnya itu Rp10.000, jadi alokasi biayanya itu sebesar Rp240.000. Yang kelima, melakukan pembersihan ketika pergantian jam. Itu mencakup air, sabun, waktu, tenaga kerja. Itu cost driver dilakukan setiap hari operasional. Jadi jumlahnya itu 30 hari, 1 bulan, tarifnya itu Rp4.000. Jadi alokasi biayanya itu Rp120.000. Yang berikut setelah pendekatan ABCD itu berkaitan tentang aktivitas-aktivitas yang dilakukan di Waromindo Sumber Rezeki. Jadi yang berikut itu identifikasi pemborosan biaya atau non value added activity. Jadi dalam penerapan activity based costing atau ABC, penting untuk membedakan aktivitas yang benar-benar memberikan nilai tambah atau value added bagi pelanggan dan aktivitas yang justru menambah biaya tetapi tidak memberikan kontribusi langsung terhadap nilai produk atau layanan. Aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah disebut sebagai non value added activity dan menjadi sumber pemborosan biaya dalam usaha. Jadi dalam wawancara saya kepada karyawan Waromindo Sumber Rezeki itu ada 2 aktivitas yang mereka anggap sebagai pemborosan. Jadi di sini saya juga menerangkan dalam bentuk tabel. Jadi aktivitas yang pertama adalah makanan sisa atau basi seperti nasi. Jadi jenis pemborosan atau non value added itu pembelian beras atau bahan baku yang lain tidak melakukan perhitungan terlebih dahulu. Atau juga maksudnya mereka tidak memperhitungkan apakah hari ini berapa pelanggan yang datang. Itu mereka tidak memperhitungkan. Yang berikut dampak terhadap biaya itu pengeluaran biaya yang meningkat terutama pada pembelian bahan baku. Apalagi harga beras juga naik, cabai juga naik. Tetapi Waromindo Sumber Rezeki ini tidak menaikkan harga sedikit pun. Mereka hanya mengurangi porsi tetapi sedikit saja. Yang berikut rekomendasi saya melakukan rekomendasi perbaikan itu memperhitungkan biaya belanja bahan baku seperti memperhitungkan juga beberapa banyak bahan yang harus dimasak. Yang berikut itu ada waktu yang banyak terbuang karena menunggu pelanggan. Jadi jenis pemborosan itu berkaitan tentang waktu. Jadi misalnya di Waromindo Sumber Rezeki ini ada hari-hari yang hanya 1 atau 2 pelanggan saja. Jadi menurut saya mereka mengalami kerugian di waktu dan juga banyak nanti beresiko pada bahan makanan misalnya basi nanti dibuang. Jadi begitu. Jadi rekomendasi perbaikannya itu maunya lebih memperhitungkan lagi atau memperhitungkan soal waktu, lebih membaca situasi apakah hari ini pelanggannya banyak atau tidak. Itu kan tergantung konsumen juga. Misalnya kalau hari Jumat itu sangat sepi seperti yang saya amati, tetapi hari-hari yang lain mungkin itu ramai. Jadi hanya 2 aktivitas yang memboros itu saja, yang lain itu tidak. Baik, yang berikut itu ada strategi pengendalian biaya. Jadi pengendalian biaya merupakan proses penting dalam manajemen keuangan usaha, terutama untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan secara efisien dan tidak melebihi anggaran. Jadi terdapat beberapa strategi yang saya gunakan untuk menerapkan strategi pengendalian ini khususnya di Waromindo Sumber Rezeki. Jadi yang pertama itu ada analisis variansi. Jadi analisis variansi ini adalah metode untuk membandingkan antara biaya yang dianggarkan atau standar dengan biaya yang aktual yang terjadi. Jadi tujuannya adalah untuk mengidentifikasi selisih
atau variansi, apakah itu favorable atau menguntungkan atau unfavorable atau merugikan. Jadi di sini saya sudah membuat tabel tentang analisis varians khususnya di Warumindo Sumber Rezeki. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu ada jenis biaya. Jenis biaya yang pertama itu ada bahan baku, mie, telur, beras, dan lain-lain. Itu biaya standarnya itu atau biaya standar yaitu biaya yang dianggarkan itu sebesar Rp500.000. Sedangkan lanjut ke berikutnya itu ada biaya aktualnya itu naik menjadi Rp3.700.000. Jadi variansi plus bertambah Rp200.000. Keterangannya itu tidak efisien karena kenaikan harga. Yang berikut itu ada gas LPG. Gas LPG itu di biaya standar itu sebesar Rp690.000. Sedangkan biaya aktualnya itu Rp600.000. Jadi variansi itu kurang Rp90.000. Jadi keterangannya itu efisien karena harga gas itu tidak mengalami kenaikan. Yang berikut itu ada tenaga kerja. Jadi tenaga kerja ini biaya standarnya itu Rp1.800.000. Biaya aktualnya juga Rp sebesar Rp1.800.000. Variansinya itu tidak ada, keterangannya itu sesuai dengan standar. Yang berikut itu ada kemasan dan tisu. Jadi kemasan dan tisu ini biaya standarnya itu sebesar Rp300.000. Biaya aktualnya itu sebesar Rp250.000. Jadi variansinya itu kurang Rp50.000. Keterangannya itu efisiensi karena harga tisu itu tidak mengalami kenaikan. Yang kelima itu listrik dan air. Listrik dan air itu biaya standarnya itu sebesar Rp500.000. Biaya aktualnya itu sebesar Rp600.000 dan variansinya itu bertambah Rp100.000. Itu tidak efisien karena pengeluaran untuk membeli listrik dan pembayaran air tiap bulan itu naik sebesar Rp100.000. Yang keenam itu ada biaya lain-lain. Biaya lain-lain itu biaya standarnya itu sebesar Rp300.000. Biaya aktualnya itu Rp400.000, variansinya itu bertambah Rp100.000. Keterangannya itu tidak efisien karena biaya lainnya itu awalnya Rp300.000, sedangkan di biaya aktualnya itu 400, sehingga tidak efisien karena variansinya itu mengalami kenaikan sebesar Rp100.000. Jadi saya akan melakukan perhitungan sehingga saya mendapatkan totalnya di biaya standar. Biaya standar itu dari bahan baku sampai dengan biaya lain-lain itu kita jumlahkan dan hasilnya itu adalah Rp7.090.000. Dan sedangkan biaya aktualnya itu Rp7.350. Variansinya itu Rp260.000. Jadi keterangannya itu tidak efisien untuk analisis variansi di Warumindo Sumber Rezeki ini. Jadi saya akan menjelaskan lebih detail agar bisa dimengerti. Jadi analisis varians dilakukan untuk mengevaluasi seberapa efisien pengeluaran biaya Warumindo Sumber Rezeki dibandingkan dengan biaya yang direncanakan atau distandarkan sebelumnya. Dalam tabel di atas, di tabel yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bahan baku. Bahan baku mengalami selisih sebesar Rp200.000 yang menandakan adanya kenaikan harga atau pemborosan bahan. Hal ini perlu dievaluasi misalnya dengan mencari pemasok yang alternatif atau mengontrol porsi penyajian. Yang kedua ada gas LPG. Gas LPG menunjukkan efisiensi sebesar Rp90.000, mungkin karena penggunaan gas LPG hemat atau volume penjualannya menurun. Yang ketiga ada listrik dan air. Listrik dan air itu biaya pengeluarannya itu sebesar Rp100.000. Kemungkinan
karena jam operasional yang lebih panjang atau penggunaan alat elektronik yang lebih banyak. Yang kedua itu ada standar costing. Jadi standar costing itu adalah metode penetapan biaya standar atau ideal untuk setiap komponen produksi sebagai patokan pengendalian biaya. Biaya ini dihitung sebelum produksi berlangsung dan dibandingkan dengan biaya aktual untuk mengukur efisiensi. Jadi tujuannya itu yang pertama menjadi acuan dalam penentuan harga jual makanan, yang kedua membantu mengontrol biaya dan menghindari pemborosan, yang ketiga memudahkan dalam analisis keuangan dan pengambilan keputusan, dan yang kelima menyusun anggaran harian, mingguan, atau bulanan dengan lebih akurat. Berikut ini ada tabel analisis varians harga bahan baku secara lengkap, itu mencakup keseluruhannya. Jadi saya akan menjelaskannya. Jadi komponen yang pertama itu ada harga standar atau AS. Nilainya itu sebesar 6.000 per kilogram. Jadi penjelasan harga ideal per kilogram bahan baku yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua, harga aktual atau HA itu nilainya juga Rp sebesar 6.200 per kilogram. Jadi penjelasannya itu harga real pembelian bahan baku di pasar. Yang ketiga, kuantitas aktual atau QA itu nilainya 1.300 kg. Jadi penjelasannya itu jumlah bahan baku yang dibeli pada periode berjalan. Yang keempat adalah perhitungan variansi. Jadi nilainya HS harga standar kurang HA harga aktual dikali QA atau kuantitas aktual. Jadi penjelasannya rumusan dasar analisis variansi harga bahan baku. Yang keenam ada jenis variansi. Jadi nilainya tidak menguntungkan atau unfavorable. Penjelasannya itu terjadi pemborosan biaya sebesar Rp260.000. Jam variansi itu tidak menguntungkan. Yang berikut adalah jenis penilaian efisiensi. Itu nilainya tidak efisien. Penjelasannya itu biaya aktual melebihi anggaran, mengurangi efisiensi biaya produksi. Dan yang kedelapan ada penyebab kemungkinan. Jadi penyebab kemungkinan itu yang pertama itu salah memilih supplier. Yang kedua tidak melakukan survei harga. Yang keempat pembelian dalam kondisi mendesak. Jadi penjelasannya itu faktor-faktor yang menyebabkan biaya itu membengkak. Jadi seperti itu. Yang kesembilan itu konsekuensi atau hukuman. Yang pertama itu evaluasi kinerja bagian pembelian, negosiasi ulang dengan supplier. Yang ketiga revisi anggaran, dan yang keempat teguran manajerial. Jadi kalau setiap ketika karyawan melakukan pemborosan, Pak Tono sebagai pemilik itu melakukan peneguran. Dia memberikan peneguran juga. Jadi tindakan korektif terhadap pihak yang bertanggung jawab. Jadi kesimpulannya variansi sebesar 260.000 dinilai tidak efisien karena menunjukkan bahwa biaya aktual pembelian bahan baku melebihi standar yang ditetapkan perusahaan. Hal ini bisa berdampak langsung pada penurunan laba dan perlu ditindaklanjuti dengan pengendalian biaya dan evaluasi operasional. Dan yang terakhir itu ada Kaizen Costing. Jadi Kaizen Costing adalah metode pengendalian biaya yang digunakan setelah produk masuk tahap produksi atau pasca desain. Jadi di mana perusahaan secara aktif mencari untuk mengurangi biaya secara bertahap dan terus-menerus tanpa mengorbankan kualitas, fungsi, atau nilai produk. Jadi ini pengertian secara umum, dan Kaizen Costing ini saya akan menerapkan di Warmindo Sumber Rezeki. Jadi tujuan dari Kaizen Costing itu meliputi mengurangi biaya secara bertahap dan terus-menerus, meningkatkan efisiensi proses produksi, dan memperdayakan karyawan untuk kontribusi pada perbaikan dan menekankan pemborosan atau waste dalam setiap aktivitas bisnis. Jadi tabel Kaizen Costing di Warmindo Sumber Rezeki ini yang pertama
itu gas menyala terus menerus, itu masalah yang pertama. Jadi solusi Kaizen itu terapkan SOP, mematikan kompor saat saat selesai memasak. Jadi estimasi penghematan per bulan itu sebesar Rp75.000. Yang masalah kedua itu bumbu dan bahan baku terlalu boros. Jadi solusinya itu gunakan takaran sendok standar. Estimasi penghematannya itu sebesar Rp100.000. Masalah yang ketiga, alat cepat rusak. Jadi solusinya itu jadwal cuci dan perawatan alat itu setiap minggu. Jadi setelah pakai itu harus dicuci, jangan biarkan nanti itu akan menyebabkan peralatan itu cepat rusak. Jadi estimasi penghematan per bulannya itu sebesar Rp50.000. Masalah yang keempat, plastik dan sendok sekali pakai. Jadi solusi yang digunakan itu ganti dengan sendok stainless, tambah dengan harus mencuci ulang setelah melakukan pemakaian. Jadi estimasi penghematan per bulannya itu sebesar Rp80.000. Yang masalah yang terakhir itu air minum botolan untuk teh dan kopi. Jadi solusi Kaizen itu gunakan gelas isi ulang agar lebih baik. Estimasi penghematan itu sebesar Rp120.000. Jadi total estimasi penghematan per bulan Waromindo Sumber Rezeki itu sebesar Rp425.000 dalam setahun. Waromindo Sumber Rezeki berpotensi menghemat hingga sebesar Rp5.100.000. Jadi kesimpulannya itu, penerapan Kaizen Costing di Waromindo Sumber Rezeki menunjukkan bahwa perbaikan kecil yang konsisten mampu menunjukkan biaya tanpa harus menurunkan kualitas makanan atau layanan. Dengan pendekatan seperti Waromindo bisa tetap kompetitif dan sehat secara finansial. Jadi begitulah materi yang sudah saya jelaskan di tugas ini. Saya akan memberikan kesimpulan untuk mengakhirinya. Jadi kesimpulannya itu, penerapan Kaizen Costing pada Waromindo Sumber Rezeki menunjukkan bahwa pendekatan perbaikan berkelanjutan sangat relevan dan efektif terhadap pada skala usaha kecil. Melalui analisis dan pendampingan yang dilakukan, Waromindo Sumber Rezeki berhasil mengidentifikasi titik-titik pemborosan dan melakukan serangkaian perbaikan kecil. Dari penerapan tersebut, usaha ini menghemat biaya operasional sekitar Rp425.000 per bulan. Selain itu, memberikan dampak finansial. Dari penerapan Kaizen Costing ini juga mendorong keterlibatan karyawan dalam proses perbaikan. Secara keseluruhan, Kaizen Costing terbukti menjadi metode pengendalian biaya yang sangat cocok bagi UMKM Waromindo Sumber Rezeki ini. Dengan langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten, usaha ini berhasil meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan. Jadi kesimpulan ini saya rangkum semua, sehingga demikian presentasi saya. Terima kasih juga kepada Pak Misbah untuk pemberian materi pada semester ini. Terima kasih juga kepada teman-teman semua. Sekian, saya tutup. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.